terkait ini ya Renault. Untuk rumusnya ternyata itu saya salah mencet Excel-nya, maksudnya salah filenya, ada file yang benar. Jadi salah mencet, Pak. Yang untuk yang benar itu taruh saya tampilin dulu untuk rumusnya. Ini rumus Renault-nya kan ini, Pak. Ini pakai viskositas dinamis. Terus yang kalau yang saya ini kemarin itu kan saya pakai yang ini ya, Pak. Nah, saya ubah-ubahkan di sini, terus otomatis kan mengecil. Nah, itu ternyata ini salah file gitu, Pak. Karena kalau yang di sini itu saya itu pakainya itu file yang kalau saya ubah-ubah V-nya, maksudnya Umax atau udara yang masuk, kan mengubah geometrinya. Kalau misalkan mengubah geometrinya, pasti kan ininya juga akan berubah dan bahkan lebih gede lagi karena eh, luasnya itu bakal nambah. Kenapa ini bisa nambah? Karena yang di awal ini kan dalam bentuk asumsi efisiensi turbinnya. Terus ini sini daya angin yang diperlukan untuk menghasilkan kapasitas daya segini. Terus ini kan untuk kecepatan anginnya. Karena ini kecepatannya satu, otomatis ininya geometrinya kan perlu dibesarkan. Jadi akhirnya kan ini tambah besar dan akhirnya ininya tambah jelek ininya retornya. Dan yang benar itu ada ini, Pak. Saya sebelumnya udah pernah bikin ini Excel yang saya pakai buat nyari VN atau gaya angkat, gaya normal, gaya normal sama gaya tangensial yang setiap kecepatan udaranya itu saya pakai yang ini. Yang saya akan ubah kecepatan anginnya, tapi geometrinya nggak berubah. Jadi bakalan kelihatan resultnya aja gitu. Terus kemarin Bapak kan nanya, mohon maaf sebelumnya ini ini kan sudah saya record atau belum, Pak? Ya, untuk itunya sudah record ya, sudah masuk di record. Yang saya izin melanjutkan lagi yang untuk ke Renault 1 juta ini kalau misalkan saya 18 ini udah 1 juta ini bilahnya ini saya pakai ini airfoilnya ini untuk TSI-nya 9 ini pakai yang bilah yang saya yang udah optimal ya, Pak. Saya ambil contohnya yang ini karena saya bikinnya cuma yang ini aja yang optimal, yang lainnya saya nggak bikin. Jadi bila optimal saya yang bilangnya ini TSR-nya 9, terus rasio ini ujung sama pangkalnya itu 1,1, twistnya ini sama plus ini gitu. Jadi kalau misalkan 1 juta itu pas kecepatannya 18 meter per second. Coba. Semoga bisa menjawab. Untuk rumusnya ini udah sama dengan yang ini. Ini kan pakai ini viskositas yang apa sih namanya? Dinamis. Tapi yang kalau saya ini pas waktu saya pakai itu Renault-nya itu saya pakai yang ini yang apa sih namanya? Yang kinematik. Jadi yang udah saya gabungin sama ini. Ini kan sama ini kalau misalkan dibagi, Pak. Ini sama ini dinamis sama densitas itu nanti bakalan nemuin viskositas yang kinematis. Nah, itu saya pakainya yang gitu, kinematis. Jadi emang agak beda sama ini karena saya ringkas lagi daripada rumus yang ini. Semoga bisa menjawab. Dari Bapak apakah ada pertanyaan lagi? Untuk masalah isi insya Allah cuma nggak ada yang beda. Palingan kalau pas waktu awal sampai pas waktu pertengahan, saya cuma nambah di sini aja, Pak, faktor of safety ini. Karena saya lihat kalau misalkan ini kan nggak kelihatan mana yang hijau, mana yang ini apa sih namanya yang bakalan lebih eh, paling banyak sama paling kecilnya itu berapa. Itu makanya saya pakai yang ini gambar biar kelihatan mana yang paling rendah VOS-nya kayak ini, mana yang paling gede, itu yang sisanya.
Terus sisanya yang lainnya saya udah daftar juga ke yang buat skripsi, itu udah saya daftarin. Ini untuk draft jurnalnya. Untuk draft jurnal ini apakah perlu saya bikin itu nggak, Pak? Daftar lambang gitu? Untuk lambangnya itu dia masuk ke nomenklatur. Nomenklatur. Kalau di jurnal itu nomor itu saya taruh di mana ya, Pak? Di bagian ini, di bagian atas. Coba kalau contoh jurnal misalnya apa ya, aplikasi CFD, ada nggak? Kemarin sempat mengambil mata kuliah itu nggak aplikasi CFD? Ambil sih, Pak. Coba saya aplikasi CFD. Yang mana, Pak? Banyak sekali. Coba lihat jurnal satu aja, jurnal satu. Jurnal satu tahunnya apa ya? Yang 2020, tahun 2020. Oh, yang 20-an gini ya, Pak? Salah satu aja diklik. Saya ambil yang paling gede aja. Ya, yang paling kecil, 24. Di scroll. Ini review ya, dia nggak mengeluarkan itu. Cari yang jurnal yang apa? Yang ini, yang ada model matematik yang dia gunakan. Nah itu biasanya dia meletakkan nomenklatur, simbol-simbol. Baik, Pak. Berarti jurnal pakai nomenklatur ya, Pak? Iya, ada nomenklatur. Arti dari notasi ya, notasi Ya. simbol itunya, simbol persamaannya. Untuk tulisannya nomenklatur itu biasa ya, Pak? Nomenklatur gitu. Nomenclatur. Oh, klatur. Oke, baik. Soalnya nanti akan saya coba carikan ini, Pak. Contohnya Iya. Nomenklatur, ini pakai C, nomenclatur. Ini kan, Pak. Ya, nomenklatur ya gitu. Oke, nanti akan saya coba cari. Terus yang ini yang biasanya ada nomenklatur itu yang ada perhitungan gitu ya, Pak? Iya, yang ada perhitungan. Misalnya simulasinya itu menggunakan model turbulen ya, atau model turbulen K epsilon atau K omega, lalu dibuat validasi dengan kondisi eksperimen percobaan. Nanti dia suka memasukkan itu keterangan model turbulensi yang digunakan, misalnya simbol omega menjelaskan apa, terus K itu apa, konstanta dan seterusnya. Itu ada bagian-bagian yang dikasih keterangan. Oke, baik, Pak. Insya Allah nanti kalau misalkan selanjutnya akan saya tampilkan lagi yang terkait nomenklatur nih. Untuk isi jurnalnya ini bentukan ringkas dari skripsi. Jadi isinya ya hampir sama gitu. Bukan hampir sama, emang sama gitu. Tinggal ini mode ringkasannya gitu. Berdasarkan saya lihat di contoh-contoh yang ada di UPN, repository. Terus ya, ini untuk PPT saya insya Allah nggak ada yang saya tambahin, Pak, karena kemarin udah fix, insya Allah udah fix, Pak.
nilainya sudah saya cek lagi, udah nggak ada yang ini ngaco, atau untuk overall udah bisa jawab. Terus ini saya kemarin nambahin ini juga, fluida compressible sama incompressible. Ini yang ingin saya tanyakan, Pak. Kemarin pas waktu Pak James kan nanyain saya udara itu compressible atau incompressible gitu, Pak. Nah, waktu itu saya ngomongnya compressible, tapi katanya beliau incompressible. Itu maksudnya gimana, Pak? Jadi udara itu compressible atau incompressible gitu? Kalau yang ini kan ada fluida incompressible. Incompressible itu fluida yang tak mampu mampat. Tak mampu mampat itu seperti apa? Ya nggak bisa dimampatkan. Misalnya begini, punya air mandi, water, air yang buat mandi. Airnya itu yang pertama taruhnya di ember. Analoginya ya, ilustrasinya. Embernya sebesar apa? Besar kan? Ya. Ember. Lalu air yang ada di ember itu coba dipindahkan ke dalam gelas. Bisa masuk nggak semuanya? Oh, bisa masuk semua. Enggak. Ada yang tumpah. Nah, itu analoginya adalah fluida tersebut tidak bisa dikompresi. Tidak bisa dikecilkan volumenya. Kalau udara, misalnya udara ya, misalnya begini ya, yang pertama ada 2 balon. Balon kan isinya apa? Udara ya. Udara, ya gas. Udara ya. Yang satu balonnya itu diameternya 10. Oke, bayangkan yang satu lagi diameternya 10 ini ya, 10 cm. Yang satu lagi diameter balonnya itu 1 meter. Ya. Balon ini sama-sama punya udara di dalamnya itu. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau misalkan udara yang ada di balonnya itu 1 meter ya, dipindahkan ke ke balon yang 10 cm. Kira-kira udara yang ada di balon 1 meter itu masuk semua nggak? Bisa masuk, Pak. Dengan di Masuk. dalamnya pengen tinggal panas. Iya, masuk semua. Artinya fluidanya masuk ke fluida kompresi. Volumenya bisa dikecilkan. Kalau air, itu nggak bisa. Misalnya air 1 ember, coba dipaksa masuk untuk ke dalam 1 gelas. Ya nggak bisa. Akhirnya gelasnya tuh pecah. Nah, kalau gas itu dia bisa dilakukan udara ya, karena molekul-molekulnya itu renggang, jadi pada saat dimasukkan ya dia bisa dipadatkan. Itu perbedaan dasarnya antara fluida kompresibel dengan fluida unkompresibel. Fluida yang kompresi itu fluida yang mampu mampat. Mampu mampat itu artinya volumenya bisa diperkecil. Contohnya udara, contohnya gas, itu adalah fluida kompresi. Kalau fluida unkompressible itu fluida cair. Ya air tadi, air di ember yang volumenya misalnya 1 meter kubik dimasukkan ke ember yang volumenya itu 10 cm kubik. Airnya tumpah, nggak bisa masuk, nggak bisa, walaupun ditekan dengan tekanan yang tinggi ya, kompresor apa dan sebagainya, dikompresi ya nggak bisa karena kemampuan mampatannya itu tidak bisa diunkompresi. Oke. Pak, itu aja Pak yang terkait ini, apa sih namanya, kelanjutan saya. Sama ini Pak, kalau misalkan sidang itu udah ada tanggalnya belum Pak? Kemarin saya kan antara 27 sidang skripsi itu udah ada tanggalnya itu belum Pak? Sebelumnya saya lihat kan tanggal antara 27 sampai ini 1 Juli antara 24 Juni sampai 1 Juli gitu.
untuk jadwal sidangnya. Iya, udah ada. Itu jadwalnya coba dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan ini bagian Sesprodi, karena yang ngaturnya dari Prodi untuk penentuan jadwal seminar skripsinya. Baik Pak, insya Allah coba nanti saya coba tanyakan sama Pak itu deh, Pak Okta. Ya. Atau bahkan nanti ada info dari teman-teman lain gitu. Ya, ada lagi? Ya. Insya Allah udah cukup Pak dari Bapak. Apakah ada tambahan? Kalau dari saya untuk sementara itu dulu yang apa di komentari ya, tentunya yang mengenai masalah turbulensi, masalah bilangan Reynolds-nya itu berapa pada saat kemarin dihitung, lalu rumusnya seperti apa, yaitu nanti dipersiapkan. Kemudian sama seperti yang sebelumnya ya, baca kembali teori-teori dasar, teori-teori yang mendukung skripsi ini. Ya lihat aja di bab 4. Lihat aja bab 4. Cara mudahnya itu ketika menampilkan gambar atau grafik ini, kira-kira pertanyaan apa yang bakal muncul atau akan menjadi pertanyaan. Dari situ nanti dikembangkan, coba pelajari teori dasarnya untuk menjawab argumen tersebut. Baik Pak, insya Allah nanti kalau pas sudah mendekati, nanti saya pelajari lagi lebih dalam lagi Pak. Kalau jauh-jauh banget, takutnya lupa. Ya nanti lupa lagi itu. Diatur aja timetable-nya sesuai dengan jadwal seminarnya kapan. Ya, masih ada lagi? Alhamdulillah udah cukup Pak kalau dari saya Pak. Ya, kalau cukup bisa ditutup untuk diskusi hari ini ya. Baik Pak, terima kasih untuk bimbingannya. Untuk terkait proyeknya juga nanti kalau misalkan dari Pak Farudin udah ada jawaban, nanti akan saya kirimkan ke Pak Damura juga. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Damura. Saya izin untuk. Ya.